Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube ini bersama saya Agi Eka. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah novel berjudul Only You karya Teh Christy Nuha, terbitan dari penerbit Dolce Media. Nah, jadi sebetulnya buku ini sudah cukup lama dikirimkan ke saya, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya baru saja selesai saya baca. Dan entah kenapa saya ngerasa nyesel. Nyesel kenapa? Kenapa nggak dari dulu saya baca buku ini? Sumpah, seseru itu bukunya dan sepelik itu konfliknya. Kalau misalkan teman-teman penasaran, silahkan cek video ini dari awal sampai akhir karena kita akan membahasnya bersama-sama. Nah, jadi teman-teman, buku ini sebetulnya bercerita tentang seorang perempuan bernama Anna, di mana dia ini merupakan sosok yang agak aneh di kampus. Jadi kalau misalkan wanita lain gitu ya, yang tinggal di Jogja, teman-teman mungkin pernah merasakan bagaimana Jogja itu kan sebetulnya panas ya. Kalau kata orang Sunda mah haredang gitu. Tapi dia terlihat pencolok karena menjadi satu-satunya, ya kalau tidak bisa dibilang salah satu, wanita yang kemana-mana itu memakai baju tebal, sweater, jumper, dan sebagainya. Jadi dari awal dia tuh digambarkan kayak sosok yang nerd gitu, aneh, kutu buku mungkin ya, kerjaannya main di perpustakaan dan sebagainya. Tapi ternyata ada loh laki-laki yang tertarik dengan perempuan seperti itu, yaitu adalah Rafka. Nah, Rafka ini adalah kakak tingkatnya, satu kampus juga, dan dia ini jurusan PGSD. Entah kenapa ketika pertama kali melihat si Anna, Rafka ini kayak tertarik gitu. Kok ada ya perempuan kayak gitu? Kenapa ya panas-panas gini dia malah pakai jumper dan sebagainya? Justru penampilan Anna itu menarik perhatiannya dan membuat Rafka mencari lebih dalam gitu ya tentang si Anna ini. Nah, akhirnya Rafka ini berusaha untuk mendekati Anna, mencari tahu lebih lanjut sampai dengan mereka dekat, dan di sana ada banyak konflik yang kemudian tercipta dan itu berkaitan dengan masa lalu Anna. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran, silahkan coba baca aja buku ini. Dan kalau saya boleh saran sih ya, kayaknya teman-teman lebih baik tidak membaca blurbnya deh. Ketika teman-teman membaca dari awal, justru saya malah merasakan pengalaman yang tidak tergantikan, di mana saya justru dibuat bertanya-tanya ini kenapa gitu, apa yang terjadi, karena seakan ada banyak hal yang ditutupi oleh penulis dari awal yang akan terbuka kemudian misterinya di tengah sampai dengan akhir nanti. Nah, jadi saya cukup salut ya sama Teh Christy Nuha ini, karena beliau itu pandai banget gitu menyembunyikan konfliknya. Padahal ini adalah novel pertamanya loh. Wih, gila. Saya nggak tahu ya apakah mungkin itu juga pengaruh dari banyaknya bacaan beliau. Dan Teh Christine ini juga sebetulnya adalah seorang penerjemah, khususnya penerjemah novel-novel Harley Quinn yang ada di Gramedia. Mungkin itu juga salah satu yang menjadi fokus gitu ya, atau menjadi inspirasi, karena salah satu topik yang diangkat ini menarik. Ada hubungannya dengan sexual assault gitu. Jadi teman-teman nanti silahkan baca aja gitu ya lebih lanjut, karena di sini nanti ada banyak hal yang bisa kalian dapatkan, baik itu tentang move on, cara kita berdamai dengan masa lalu, kemudian bagaimana kita menerima diri apa adanya, bagaimana kita menghargai perempuan, lalu bersaing dengan sehat, menemukan cinta sejati, dan masih banyak lagi hal yang
terkandung dalam novel ini. Saya benar-benar ngerasa kalau novel ini page turner banget. Jadi setelah kalian membacanya itu kayak nggak pengen lepas gitu. Saya pribadi setelah memegang buku ini kayaknya bener-bener kalau misalkan nggak dipaksa ninggalin, ini sekali duduk abis deh bener. Padahal ini juga novelnya lumayan ya, ada sekitar 285 halaman. Jadi untuk 285 halaman yang dibaca dalam satu hari itu cukup menyenangkan sih, meninggalkan bekas yang cukup dalam gitu di saya. Saya jadi ngerasa karena ini bisa dikatakan sebetulnya novel dewasa sih ya. Teman-teman kalau baca ini seenggaknya usia mahasiswa ke atas lah. Karena di sini ada banyak konflik juga yang berkaitan dengan pernikahan gitu, bagaimana cinta terhadap pasangan gitu, dan ada konflik keluarga juga di sini yang diselipkan oleh penulisnya. Makanya ketika di umur saya ini yang sekarang sudah beranjak 27 tahun, saya benar-benar ngerasa gitu mendapatkan banget poin dimana saya harus benar-benar belajar untuk menghargai perempuan. Apalagi di kondisi saat ini ya, dimana pergaulan itu kayaknya sudah bebas. Orang-orang kayaknya sekarang anak-anak zaman now itu kan kayaknya dari SD, SMP itu udah banyak yang berpacaran dan sebagainya kan. Nah, isu-isu seperti itu juga cukup terselip di sini dan menjadi catatan tersendiri bagi pembacanya. Tapi kalau misalkan teman-teman adalah seorang penulis, kalian akan banyak banget mendapatkan teknik kepenulisan juga dalam novel ini. Bagaimana cara meramu konflik, menyusun plot yang benar-benar mengajak kita, seakan bisa dikatakan membuat perasaan kita itu kayak lagi naik roller coaster, campur aduk. Naik, turun, galau, gemes, benci, sebel, kesel, gila. Dan itu berhubungan dengan poin karakterisasi dari setiap tokoh dalam novel ini. Ada satu momen dimana saya sangat menyukai satu karakter, tapi di satu titik saya jadi sebel banget sama dia. Dan ada beberapa poin dimana saya bisa memaklumi beberapa tindakan yang diambil oleh karakternya, tapi juga menyayangkan lawan bicaranya bikin gemes gitu. Lu mah jadi orang kok gitu banget. Makanya pokoknya kalau misalkan kalian penasaran, silakan coba baca aja sendiri. Kayaknya novel ini mungkin masih ada di Wattpad ya, beberapa bagian, boleh coba juga baca. Tapi bisa juga mendapatkan buku cetaknya langsung, bisa pesan ke penerbitnya. Dan kalau misalkan kalian sudah membaca dari awal sampai akhir, kalian akan sangat mengerti sekali arti dari sampul buku ini. Kenapa di sini ada rumah, kenapa kemudian ada taman-taman bunga, lalu judulnya Only You, itu semua memiliki makna tersendiri. Dan satu hal lagi yang bagi saya cukup berkesan adalah bahwasannya buku ini mengajarkan saya banyak makna tentang bunga. Wah, teman-teman yang senang dengan florikultura ya, itu akan mendapatkan banyak filosofi juga tentang bunga dalam buku ini. Saya jadi memiliki pandangan baru gitu terhadap bunga, bahwa walaupun sekecil apapun gitu ya, seremeh apapun bunga, tapi ternyata masing-masing itu memiliki simbol. Dia punya arti tersendiri dan sejarahnya. Saya kadang-kadang merasakan apa dulu pernah menjadi kayak Apollo ya gitu, dan kesel sama diri sendiri gara-gara itu.
Dan itu sangat menyenangkan bahwa saya mendapat pembelajaran baru tentang bunga dari novel ini. Ada satu kalimat juga yang benar-benar terngiang gitu ya dalam benak saya, yaitu momen dimana dikatakan bahwasannya kalau kita bertemu mantan kembali gitu ya, itu artinya ada dua hal, bahwa mungkin kita bisa berjodoh dengan dirinya, atau mungkin ada urusan yang belum selesai dan harus kita selesaikan saat itu. Itu benar-benar terngiang banget dan kayaknya kena banget sih. Bagi sebagian orang mungkin akan merasakan seperti itu juga, dan saya baru tahu ada filosofi seperti itu. Jadi tunggu apa lagi, silahkan teman-teman nikmati saja gitu ya sajian dari novel ini. Insya Allah kalau dari saya pribadi nggak akan menyesal untuk membacanya, karena dari sisi teknik kepenulisan itu asik banget, penulisannya rapi, minim typo, dan saya sangat suka dengan isi cerita dan banyak makna yang terdapat dalam novel ini. Silakan membaca dan semoga kita bisa berdiskusi baik di kolom komentar atau di tempat-tempat lainnya. Kalau misalkan teman-teman ada yang penasaran, boleh follow juga Instagram dari penulisnya @kristinuha85, atau bisa juga cek di penerbitnya @penerbit_media. Itu saja untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.